Cuma modal Rp5.000 dari kantong, tapi bisa bantu bersihin racun ginjal? Yang bener saja, hoax apa tidak nih? Kata orang kan, ginjal cuma bisa dijaga dengan obat mahal. Awalnya, dokter juga geleng-geleng kepala. Masa iya, semurah itu bisa ngefek? Tapi, setelah dicek hasilnya, ternyata bukan omong kosong. Nih, kita bahas bareng-bareng kenapa minuman sederhana ini bisa bikin banyak dokter terkejut. Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali dan nongkrong bareng lagi di channel Lansia Cek, tempatnya ngobrol santai tapi isinya berfaedah soal kesehatan lansia. Di sini kita bahas fakta medis tanpa ribet, kayak lagi ngopi pagi. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa pencet like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan info sehat dan tips alami yang bikin hidup makin segar di usia 60 ke atas. Tulis juga di kolom komentar dari mana Bapak Ibu berasal ya, agar kita bisa saling mendoakan, agar kesehatan hidup kita tetap baik dan terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa terus beraktivitas dengan tenang dan lancar. Jadi, ceritanya begini. Ada seorang bapak namanya Pak Jaya, umur 67 tahun. Beliau udah lama ngerasa tubuhnya gampang capek, kaki bengkak dikit, pipis juga nggak lancar. Kalau kata dokter, itu tanda-tanda fungsi ginjal mulai menurun. Wajar sih di usia segitu. Tapi ya siapa juga yang mau terus-terusan lemas kan? Nah, suatu sore, waktu nongkrong di warung kopi dekat rumah, Pak Jaya dengar obrolan temennya yang bilang ada minuman alami murah meriah yang katanya bisa bantu bersihin ginjal. Awalnya beliau cuma senyum-senyum aja, mikir, paling juga hoax kayak biasa. Tapi karena penasaran, dan cuma 5.000 harganya, akhirnya dia coba juga. Nggak disangka, setelah rutin minum selama beberapa minggu, badan Pak Jaya mulai terasa enteng. Tidur lebih nyenyak, nggak gampang pusing, dan pipisnya pun lebih lancar. Wajahnya kelihatan seger, nggak pucat kayak dulu. Pas kontrol ke dokter, hasil pemeriksaannya malah bikin sang dokter garuk-garuk kepala. Beberapa angka di hasil labnya, kayak kadar ureum dan kreatinin, turun ke batas normal. Dokternya sampai bilang, "Bapak minum apa aja sih? Kok bisa secepat ini?" Nah, dari situlah mulai banyak yang penasaran. Apa sebenarnya isi dari minuman 5.000 itu? Apakah beneran bersihin racun ginjal atau cuma efek sugesti aja? Sebelum buru-buru percaya, kita bahas dulu pelan-pelan. Karena kadang yang terlihat sederhana justru punya logika medis yang kuat di baliknya. Ginjal itu organ kecil, tapi kerjanya luar biasa. Tiap hari nyaring racun, sisa metabolisme, dan ngatur kadar cairan tubuh. Begitu fungsinya mulai turun, badan langsung protes. Jadi wajar kalau sedikit bantuan dari bahan alami bisa bikin perbedaan besar. Tapi bukan berarti semua minuman herbal langsung mujarab ya. Ada penjelasan ilmiahnya, kenapa minuman tertentu bisa bantu kerja ginjal jadi lebih ringan. Di bab berikutnya, kita bakal bongkar apa sebenarnya isi dari minuman 5.000 ini. Kenapa efeknya bisa terasa cepat, dan bahan-bahan alaminya bisa kamu temukan dengan mudah di rumah. Siap? Yuk lanjut ngopi sambil belajar. Jadi Pak Bu, setelah ditelusuri, minuman 5.000 yang bikin dokter kaget itu ternyata air kelapa muda. Iya, yang biasa kita beli di tukang es kelapa depan rumah itu. Nggak mahal, nggak ribet, tapi ternyata kandungannya luar biasa buat bantu kerja ginjal. Secara medis, air kelapa muda mengandung elektrolit alami, seperti kalium, natrium, dan magnesium yang bantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, ginjal itu tugasnya ngatur cairan dan buang racun lewat urin. Jadi, kalau cairan tubuh seimbang, ginjal nggak perlu kerja terlalu berat. Selain itu, air kelapa juga punya efek diuretik alami. Artinya, bisa bantu melancarkan buang air kecil. Dengan begitu, racun dan sisa metabolisme yang nyangkut di ginjal bisa keluar lebih lancar.
Ini bukan detoks instan ya, tapi mekanisme alami tubuh yang dipancing bekerja dengan lebih efisien. Penelitian di beberapa jurnal kesehatan juga nunjukin air kelapa bisa bantu mencegah terbentuknya batu ginjal karena kandungan sitrat alaminya membantu mengurangi pengendapan kalsium di saluran kemih. Jadi, buat lansia yang rawan batu ginjal, ini bisa jadi minuman harian yang menyehatkan. Tapi, kayak pepatah warung kopi, yang berlebihan pasti nggak baik. Air kelapa juga punya sisi yang mesti diperhatikan. Kalau diminum terlalu banyak, misalnya lebih dari 2 gelas besar per hari, bisa bikin kadar kalium di darah naik terlalu tinggi atau hiperkalemia, terutama kalau ginjalnya sudah agak lemah. Efeknya bisa bikin jantung berdebar atau badan terasa lemas. Jadi buat lansia, cukup 1 gelas per hari dan pastikan tetap minum air putih biasa juga. Selain itu, hindari air kelapa yang dikasih gula tambahan berlebihan. Soalnya, malah bisa nambah beban buat metabolisme tubuh dan bikin kadar gula darah naik, apalagi kalau ada diabetes. Jadi, kalau diringkas, boleh diminum harian, maksimal 1-2 gelas kecil. Bantu kerja ginjal lebih ringan lewat efek diuretik alami. Mengandung elektrolit dan sitrat yang bantu cegah batu ginjal. Tapi jangan berlebihan, apalagi kalau ada gangguan ginjal berat atau jantung. Murah, segar, dan alami. Air kelapa muda bisa jadi teman setia buat jaga kesehatan ginjal lansia. Nah, di bab berikutnya, kita bakal bahas lebih dalam secara medis gimana cairan sesederhana ini bisa bantu tubuh bersih dari dalam tanpa efek samping berat. Yuk, lanjut ngopi sambil belajar bareng. Nih ya, biar nggak salah kaprah, air kelapa itu bukan obat ajaib yang bisa langsung nyapu racun dalam semalam. Tapi, tubuh kita, terutama ginjal, emang dirancang canggih banget. Tugas utamanya tuh nyaring darah, buang sisa metabolisme lewat urin, dan ngatur keseimbangan cairan. Nah, air kelapa bantu semua proses itu jalan lebih mulus. Secara ilmiah, kandungan elektrolit alami di air kelapa, terutama kalium dan magnesium, berperan penting buat ngatur tekanan osmotik cairan di dalam tubuh. Artinya, dia bantu ginjal ngatur kadar garam dan air di dalam darah, biar nggak terlalu kental atau terlalu encer. Selain itu, air kelapa juga punya efek diuretik ringan. Bukan kayak obat kencing yang bikin sering bolak-balik ke kamar mandi, tapi cukup bantu ginjal buang sisa lebih lancar. Ini penting banget buat lansia, karena makin tua, fungsi penyaringan ginjal biasanya menurun. Jadi, tambahan cairan alami ini bisa bantu jaga aliran tetap lancar. Penelitian dari Journal of Medicinal Food 2018 nyebut, kalau air kelapa bisa bantu menurunkan kadar kreatinin dan ureum dalam darah pada orang yang dehidrasi ringan atau punya resiko penumpukan toksin metabolik. Artinya, kerja ginjal bisa lebih ringan, gak terlalu ngoyo. Ditambah lagi, air kelapa punya senyawa sitrat dan arginin alami yang bantu mencegah pengendapan kalsium di saluran kemih, biang utama terbentuknya batu ginjal. Makanya, orang yang rutin minum air kelapa muda dalam takaran wajar punya resiko lebih rendah kena batu ginjal. Tapi yang paling keren, air kelapa juga bantu menurunkan stres oksidatif. Kondisi di mana sel-sel tubuh kelelahan gara-gara kebanyakan racun atau peradangan. Antioksidan dalam air kelapa kayak vitamin C dan asam fenolat bantu netralisir radikal bebas yang bisa merusak jaringan ginjal. Jadi bisa dibilang air kelapa itu kayak asisten lembut buat ginjal. Nggak maksa kerja keras, tapi bantu di belakang layar biar mesin tubuh tetap halus jalannya. Tapi ya itu tadi, minum secukupnya aja. Karena kalau berlebihan, bukannya bantu malah bisa bikin elektrolit nggak seimbang. Prinsipnya, ginjal suka yang sederhana dan konsisten, bukan yang ekstrim. Nah, di bab selanjutnya, kita bakal ngomongin tentang apa yang terjadi kalau air kelapa diminum berlebihan atau dikombinasikan dengan obat tertentu, biar sobat semua minum sehat, tapi tetap aman. Nah, ini bagian yang sering dilewatin orang.
bagian penting yang jarang dibahas. Banyak yang udah tahu manfaat air kelapa, tapi gak semua sadar kalau yang alami juga bisa bahaya kalau kebanyakan. Secara medis, air kelapa memang kaya kalium atau potasium. Buat orang sehat, kalium bantu jaga tekanan darah tetap stabil, otot bekerja normal, dan ginjal gak gampang capek. Tapi kalau kebanyakan, terutama pada orang yang fungsi ginjalnya udah menurun, kadar kalium di darah bisa naik terlalu tinggi. Kondisi ini disebut hiperkalemia. Gejalanya bisa bikin jantung berdetak gak teratur, lemas, bahkan pusing berat. Apalagi kalau dikombinasikan dengan obat tekanan darah tinggi jenis S-inhibitor atau diuretik hemat kalium, bisa bahaya banget. Selain itu, air kelapa juga mengandung gula alami, seperti fruktosa dan glukosa. Memang jumlahnya kecil, tapi buat lansia yang punya diabetes, tetap perlu hati-hati. Karena kalau minumnya kebanyakan, bisa bikin kadar gula darah pelan-pelan naik tanpa terasa. Jadi aturan mainnya gampang. Cukup 1 gelas kecil per hari, 150-200 ml, buat lansia sehat. Kalau lagi haus banget, boleh 2 gelas, tapi jangan setiap hari. Dan lebih baik diminum tanpa gula tambahan, tanpa susu, tanpa es batu berlebihan. Efek samping lain yang kadang muncul kalau minum air kelapa terlalu banyak, yaitu perut kembung atau mules ringan. Ini karena kandungan elektrolitnya tinggi dan bisa mengubah asam basa dalam lambung. Tapi kabar baiknya, efek ini biasanya sementara dan hilang sendiri kalau asupannya dikurangi. Jadi bukan berarti air kelapa itu berbahaya, cuma tubuh kita butuh keseimbangan. Para dokter juga nyaranin kalau bapak ibu punya penyakit ginjal kronis, jantung, atau diabetes yang udah lama, mending konsultasi dulu sebelum rutin minum air kelapa. Karena tiap orang punya kondisi berbeda, gak bisa disamaratakan. Tapi buat lansia yang sehat dan aktif, segelas air kelapa di pagi hari atau setelah jalan kaki sore bisa jadi pilihan tepat. Segar, menambah elektrolit, dan bantu ginjal bernafas lega. Jadi intinya, air kelapa itu bukan ramuan ajaib, tapi alat bantu alami yang cerdas, asal diminum dengan takaran yang pas. Nah, Pak Bu, di bab terakhir nanti, kita bakal bahas bagaimana cara menggabungkan kebiasaan sehat lain, biar manfaat air kelapa makin maksimal buat tubuh. Karena ginjal sehat, gak cuma dari apa yang kita minum, tapi juga dari cara kita hidup sehari-hari. Nah, Pak, Bu, sekarang kita udah tahu kan, air kelapa itu bukan sekadar minuman pelepas dahaga di siang bolong. Di balik rasanya yang segar, ternyata ada suplemen alami yang bantu ginjal kerja lebih ringan. Tapi, biar manfaatnya maksimal, nggak cuman minum air kelapa doang. Harus dibarengin sama gaya hidup yang selaras. Pertama, atur waktu minum. Waktu terbaik buat lansia minum air kelapa adalah pagi hari setelah sarapan ringan atau sore hari setelah aktivitas. Jangan minum sebelum tidur, soalnya efek diuretik alaminya bisa bikin bolak-balik ke kamar mandi malam-malam. Ganggu istirahat, Pak. Kedua, perhatiin porsi. Segelas kecil aja udah cukup. Boleh diminum tiap 2 hari sekali, biar tubuh dapat waktu buat menyeimbangkan elektrolitnya. Kalau lagi cuaca panas atau abis jalan pagi, boleh ditambah 1 gelas kecil lagi. Ketiga, hindari campuran aneh-aneh. Jangan dicampur sirup, susu, atau gula berlebihan. Biarkan air kelapa tampil apa adanya. Alami, segar, dan murni. Kalau mau variasi, bisa campur sedikit perasan jeruk nipis buat tambahan vitamin C alami. Keempat, imbangi dengan air putih yang cukup. Karena meski air kelapa membantu hidrasi, tubuh tetap butuh air mineral biasa untuk menjaga sirkulasi cairan yang stabil. Idealnya, lansia tetap minum total 6-8 gelas cairan per hari, termasuk air kelapa di dalamnya, Pak. Kelima, gerak badan ringan tiap hari. Jalan kaki 20-30 menit bisa bantu ginjal dan jantung tetap aktif. Ingat, ginjal suka tubuh yang aktif, bukan pasif. Kalau otot bergerak, aliran darah ke ginjal juga makin lancar. Keenam, hindari konsumsi garam dan makanan tinggi pengawet.
Soalnya zat natrium berlebih bisa bikin ginjal kerja keras dan menyebabkan tekanan darah naik. Mending ganti camilan asin dengan buah segar, pisang, pepaya, atau apel. Dengan pola hidup kayak gini, air kelapa muda cuma jadi salah satu pemain pendukung dalam tim besar yang namanya gaya hidup sehat lansia. Tapi perannya penting banget, Pak. Kayak pemain tengah di sepak bola. Nggak kelihatan mencetak gol, tapi tanpa dia, tim nggak bakal jalan. Jadi mulai hari ini, coba rutin tapi bijak. Segelas air kelapa, napas lega, ginjal pun kerja tenang. Murah, alami, tapi efeknya nyata. Karena sehat itu bukan soal harga, tapi soal kebiasaan kecil yang dijaga terus. Nah, Pak Bu, dari semua yang udah kita obrolin bareng hari ini, semoga satu hal ini bisa nempel di kepala. Sehat itu gak harus mahal. Kadang yang kita butuhin cuma segelas air kelapa muda, niat baik, dan kebiasaan sederhana yang dijaga terus. Ginjal itu kerja tiap detik tanpa henti, makanya dia pantas kita rawat. Kalau dikasih cukup cairan, makanan seimbang, dan pikiran tenang, tubuh pun bakal ngasih hadiah balik, tenaga, semangat, dan umur yang lebih panjang. Jadi, yuk Pak, mulai dari hal kecil. Segelas air kelapa muda, langkah ringan tiap pagi, dan senyum tulus setiap hari. Itu aja udah investasi besar buat hidup sehat di usia emas. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, biar kita bisa terus berbagi ilmu sederhana tapi bermanfaat buat para lansia Indonesia dan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya Bapak Ibu. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa jaga ginjalmu seperti kamu jaga dompet, pelan-pelan tapi pasti.